Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran. Reaksi semua pihak. Klan Xiao. Patriark Klan Xiao menatap ke arah undangan dari organisasi Sein Langit untuk menjatuhkan Klan Naga. Karena Patriark Klan Xiao adalah yang paling suka bertarung dan mencari lawan yang kuat, dia adalah yang pertama kali diundang untuk membereskan para naga. Klan Naga. Menarik. Aku tidak menyangka bahwa para naga akan bergerak untuk menjatuhkan Sekte Cahaya Suci. Aku harus mengakui bahwa klan naga memang sangat kuat, lebih kuat daripada 4 klan kuno sekalipun. Organisasi mengundang para master bela diri untuk membantu Sekte Cahaya Suci memusnahkan para naga. Cih, sungguh menjijikkan. Kalian telah menyerap banyak kultivator berbakat dari waktu ke waktu dari semua kekuatan besar hanya dengan iming-iming perdamaian. Sejarah telah berubah. Kami Klan Xiao tidak akan pernah mau berselisih dengan para naga karena target mereka bukan kami klan kuno. Apakah menurut organisasi Sein Langit kami klan kuno itu bodoh? Kami tentu tahu tentang informasi bahwa Sekte Cahaya Suci selalu memprovokasi klan naga. Jika kalian yang memulai, kalianlah yang harus menyelesaikannya. Patriark Klan Xiao berkata dengan jijik lalu melempar surat undangan dari organisasi Sein Langit. Sebagai salah satu kultivator terkuat di benua Sein, Patriark Klan Xiao sama sekali tidak takut dengan organisasi Sein Langit. Klan Zhu. Patriark Klan Zhu menatap surat undangan di tangannya dengan mata menyipit. Ia pun menggelengkan kepalanya sambil bergumam, "Zhu Hong, kau terlalu bodoh. Andai kau tinggal di klan Zhu, kau akan paham bahwa apa yang kau lakukan tidak ada artinya di hadapan klan kuno. Perdamaian itu hanyalah sesuatu yang tidak mungkin. Kami klan kuno telah ada sejak dahulu kala dan kau tidak tahu sama sekali apa artinya mewakili klan kuno." Patriark Klan Zhu juga sama. Ia juga melempar surat undangan karena itu tidak penting sama sekali. Klan kuno seperti mereka telah menyaksikan kejatuhan banyak kekuatan besar seperti Sekte Cahaya Suci di berbagai zaman. Klan Yao. Organisasi Sein Langit ingin memusnahkan klan naga dengan bantuan master bela diri. Sungguh lelucon. Apa menurut organisasi Sein Langit bahwa jika kami memiliki kursi itu dia bisa memesan kami para eselon atas klan kuno? Patriark Klan Yao membakar surat undangan dengan wajah jijik. Tarik semua peradangan kita dan juga koneksi kita dengan Sekte Cahaya Suci. Patriark Klan Yao memberi perintah. Suaranya terdengar di seluruh klan Yao yang membuat semua kultivator sibuk untuk memutuskan hubungan dengan Sekte Cahaya Suci. Setiap generasi Patriark Klan Yao akan memiliki pemikiran cemerlang sama seperti Patriark Klan Li generasi saat ini yang sangat ahli dalam berdagang. Sebagai Patriark, ia telah melihat banyak pasang surut zaman melalui catatan klan Yao. Ia tentu tidak peduli dengan kehancuran Sekte Cahaya Suci. Ini juga kenapa ia langsung memutuskan hubungan dengan Sekte Cahaya Suci karena ia yakin klan naga akan berhasil dengan tujuannya. Klan Lin. Patriark Klan Lin yang menatap undangan dari organisasi Sein Langit juga menggelengkan kepalanya. Zhu Hong ini sangat bodoh. Apakah dia tidak belajar dari Patriark Klan Zhu atau dari pendahulunya? Apakah dia tidak tahu bahwa tujuan dari klan kuno ada bukan untuk menjaga keseimbangan? Zhu Hong yang berbakat ini tampak seperti lelucon di mata semua Patriark Klan kuno. Patriark Klan Lin menggelengkan kepalanya lalu menghancurkan surat undangan tersebut. Sekte Istana Salju.
Musuanyin dan Musuansian yang membaca surat undangan saling memandang lalu menggelengkan kepalanya. Aku dengar bahwa cucu senior Lin Ming dan Lin Si telah kembali dari kematian dari Mu Fengying. Yiner pasti akan mengikutinya tidak peduli apa karena dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Musuanyin berkata dengan nada lelah sambil menggelengkan kepalanya. Ya, anak itu pasti akan pergi ke klan naga untuk mengambil kekuasaan. Aku tidak menyangka bahwa anak yang beberapa tahun lalu datang ke sini akhirnya memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Kita tidak perlu ikut karena tidak mungkin juga Sekte Istana Salju menyerang kekuatan milik suami Yiner. Dan juga, aku sedikit khawatir tentang keadaan Naer. Ucap Musuansian. Dia akan baik-baik saja karena Yiner sendiri yang mengkonfirmasinya. Kau harus tahu bagaimana sifat Yiner. Biarpun dia telah jatuh ke kondisi wanita es ketika kehilangan suaminya, dia tidak akan pernah membuat sepupunya dalam bahaya. Ucap Musuanyin. Musuansian mengangguk kecil lalu membekukan surat undangan. Keduanya sama sekali tidak peduli dengan kejatuhan Sekte Cahaya Suci. Kekaisaran Han. Kaisar Han yang menatap undangan dari organisasi Sein Langit pun menyipitkan matanya. Ia tentu senang jika Sekte Cahaya Suci jatuh. Tetapi lawannya adalah klan naga, kekuatan baru yang dapat mengancam kekaisaran Han. Ia telah membuat banyak hal untuk mengurangi pasukan klan naga juga dari balik layar sehingga ia mempertimbangkan undangan. Beri perintah kepada Master Bela Diri peringkat 12, Bai Yuchen untuk memenuhi panggilan. Berikan dia banyak pasukan untuk membantu organisasi Sein Langit. Kaisar Han yang telah mengambil keputusan pun memberi perintah walaupun ia tidak akan pergi seorang diri. Beberapa pengawal pun langsung pergi ke tempat Bai Yuchen berada. Sebagai murid dari Han Wangzan, tentu dia adalah bagian dari kekaisaran Han. Menarik. Aku ingin melihat seperti apa kelanjutannya. Saat ini aku harus fokus pada Sekte Istana Salju. Kedua wanita sialan itu menganggap diri mereka lebih unggul setiap waktu. Tidak lama lagi kalian akan menjadi budak kekaisaran Han. Ucap Kaisar Han dengan senyum jahat di wajahnya. Tetapi wajah Kaisar Han menjadi gelap selanjutnya karena mengingat tentang Han Chen, penerus yang ia didik dengan sepenuh hati menjadi kaisar berikutnya. Melalui giok kehidupan Han Chen, aku melihat pria bernama Jie Yan yang membunuh Han Chen. Siapapun dia, aku akan membuatnya menyesal. Lagi pula, pemuda Jie Yan itu berhubung dengan Gu Yin, murid Musuanyin. Tujuanku memang tidak bisa berubah, target tidak bisa dialihkan saat ini. Jika aku berhasil menjatuhkan Sekte Istana Salju, klan kuno bukan apa-apa lagi karena semua kekuatan besar memiliki level yang sama. Ucap Kaisar Han dingin ketika mengingat tentang Jie Yan dan Gu Yin. Inilah mengapa ia tidak berhenti membuat masalah dengan Sekte Istana Salju. Sekte Cahaya Suci. Master Sekte Cahaya Suci, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci dan Su Mei saat ini sedang berdiskusi satu sama lainnya. Untuk Master dan Tetua Agung, wajah mereka terlihat dingin dari waktu ke waktu karena informasi yang mereka dapat dari organisasi Sein Langit. Dalam waktu kurang dari 2 hari, klan naga akan tiba di depan pintu. Sialan. Aku tidak menyangka bahwa klan naga akan membuat gerakan seperti ini. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci berkata dengan nada sangat marah. Ya. Tetapi organisasi Sein Langit mengatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan karena mereka ingin memusnahkan klan naga juga. Ucap Master Sekte Cahaya Suci. Ya, aku sedikit tenang ketika mendengar itu.
Jika begitu, Su Mei, beri perintah kepada semua murid dan tetua untuk bersiap-siap berperang dengan klan naga. Perintah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Baik. Su Mei yang terlihat santai sedari awal langsung pergi dari tempat tersebut. Saudaraku, setelah perang ini selesai, kita harus membereskan Su Mei. Dia selalu menyembunyikan banyak hal termasuk untuk kekuatannya yang asli. Sedari awal, Su Mei telah memiliki kekuatan yang dapat menyaingi salah satu dari kita. Ucap Master Sekte Cahaya Suci saat menatap kepergian Su Mei. Sebagai patriark klan Su, ia tentu sangat sadar tentang bakat Su Mei yang tidak kalah dari Su Xiao dan Su Yang. Ya, sedari awal wanita itu memang tidak mau bekerja sama dengan kita walaupun dia berasal dari klan Su. Aku setuju untuk membereskannya setelah perang selesai. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci langsung setuju dengan saran Master Sekte Cahaya Suci. Untuk Su Mei, ia tentu saja selalu waspada terhadap Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Karena klan naga telah datang ke pintu Sekte Cahaya Suci, ia pun pasti akan membuat gerakannya juga. Episode sebelumnya, pergerakan organisasi Sein Langit. Episode berikutnya, tiba di gerbang Sekte Cahaya Suci. Di suatu tempat tertentu di benua Sein, tidak jauh dari klan naga, dua sosok sedang berjalan perlahan di sekitar kaki pegunungan yang tidak terlalu tinggi. Apa kau yakin untuk terus mencarinya? Sosok yang menggunakan jubah dengan topi bambu kerucut bertanya dengan nada penasaran kepada sosok pria yang mendekati usia paruh baya di sebelahnya. Pria yang mendekati usia paruh baya tersebut terlihat cukup tampan, dengan temperamen unik. Dia tidak lain adalah Master Bela Diri peringkat 22 saat ini, Chang Lan. Chang Lan telah mencari keberadaan Jie Yan selama ini. Selama itu juga, ia telah meningkatkan kultivasinya mencapai tingkat alam sage tahap ke-8, dan sedikit lagi mencapai tingkat alam sage tahap ke-9. Inilah alasan mengapa Chang Lan diangkat sebagai Master Bela Diri peringkat 22. Ya, dia adalah tuan mudaku. Aku yakin tuan muda pasti masih hidup. Itulah sebabnya aku terus mengembara di sekitar bekas tanah tengkorak. Tempat ini adalah dimensi naga yang telah hancur. Bagaimanapun, tuan muda akan muncul di dekat sini cepat atau lambat. Ucap Chang Lan dengan nada keyakinan lalu melirik ke arah samping dan bertanya, lalu, apa kau akan terus mencari kakeknya? Menurut ceritamu, Senior Lin Ming pernah menyelamatkan nyawamu bersama dengan kedua saudarimu. Lalu, apakah kau akan membalas dendam terhadap klan Lin? Beritahu aku, Guan Yu. Pria dengan topi bambu kerucut tersebut tidak lain adalah Guan Yu. Ia telah mengembara bersama dengan Chang Lan untuk beberapa waktu. Saat ini, kekuatannya juga telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-9. Karena kursi Master Bela Diri peringkat 20 besar masih penuh, akhirnya dirinya yang dijuluki sebagai Kaisar Tombak pun menduduki peringkat 21 Master Bela Diri. Yang aku incar dari klan Lin adalah beberapa tetua, bukan seluruh klan Lin. Walaupun mungkin Senior Lin Ming telah berbuat baik kepadaku, dendam ini tidak bisa dihapus sepenuhnya. Kau pasti tahu bahwa kedua saudariku juga pernah melawan klan Lin secara langsung. Walaupun itu dihentikan oleh Senior Lin Ming, aku tidak pernah menaruh dendam padanya. Lagu pula, Senior Lin Ming hanya menjalankan tugasnya. Ucap Guan Yu. Sebelum ada yang berbicara lagi, dua sosok pun muncul. Keduanya menggunakan pakaian yang sama dan di punggung mereka, terlihat tulisan kata bumi.
Guan Yu dan Changlan menghentikan langkah mereka dan menatap ke arah dua sosok sedikit tua. Mereka tentu kenal dengan pakaian tersebut. Apa yang membawa dua tetua bumi dari organisasi Sein Langit ke tempat ini? Tanya Guan Yu dengan mata menyipit. Guan Yu peringkat 21 dan Changlan peringkat 22 master bela diri. Kalian berdua diundang untuk berpartisipasi melawan klan naga. Ini adalah surat yang ditujukan untuk kalian berdua. Kalian harus datang, jika tidak, keistimewaan kalian akan dicabut. Salah satu tetua tersebut melempar dua surat menggunakan kinya ke arah Guan Yu dan Changlan. Lalu setelah itu, keduanya langsung pergi tanpa mau melanjutkan percakapan dengan keduanya. Guan Yu dan Changlan menyipitkan mata mereka saat menangkap surat dari organisasi Sein Langit. Keduanya langsung membuka surat dan membacanya. Klan naga bergerak. Bagaimana mungkin? Mereka harusnya tahu bahwa jika melakukan ini, mungkin banyak musuh yang akan datang ke pintu mereka. Guan Yu terkejut dengan perilaku klan naga. Tetapi untuk Changlan, bukan itu yang ia pikirkan saat ini. Ia tahu bahwa tuan mudanya telah menjadi Raja Naga. Untuk bisa membuat seluruh klan naga bergerak, itu harus diperintah oleh Raja Naga. Guan Yu, aku akan pergi. Ucap Changlan saat menghancurkan surat tersebut. Ini tidak sepertimu. Kau akan menuruti perintah organisasi Sein Langit. Guan Yu sedikit tidak percaya karena Changlan berniat pergi. Tentu tidak. Aku tidak butuh status master bela diri. Aku hanya menggunakan koneksi mereka untuk melakukan sesuatu. Dan jika seluruh klan naga bergerak, maka Tuan Muda pasti telah muncul dan memerintah klan naga. Setelah mengatakan itu, Changlan mengeluarkan wayang serigala iblis kegelapan dan melompat ke pundaknya. Tanpa menunggu Guan Yu berbicara, Changlan langsung mengendalikan wayang miliknya menuju sekte cahaya suci berada. Apa? Guan Yu sedikit linglung saat ini. Matanya tiba-tiba memendar sedikit karena Changlan menyebut Tuan Muda. Oh. Aku ingin melihat seperti apa sebenarnya pemuda itu setelah dikabarkan tewas. Aku ingin melihat apakah dia bisa melampaui senior Lin Ming atau tidak. Gumam Guan Yu karena tertarik dengan Jie Yan. Ia pun langsung terbang mengikuti Changlan dari belakang. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar, Jie Yan yang memimpin klan naga telah sangat dekat dengan sekte cahaya suci. Saat melewati tempat tertentu, Jie Yan melihat sekilas ke arah tempat yang telah hancur dan wajahnya sedikit gelap. Apa yang ia lihat merupakan bekas tempat keluarga Tang berada. Ketika memikirkan tentang Tang Yuha dan bagaimana cara sekte cahaya suci menyingkirkan keluarga Tang, niat membunuh Jie Yan sedikit merembes. Ia menahannya sebisanya dan bersumpah pasti akan menghancurkan sekte cahaya suci. Para naga sangat sensitif terhadap emosi Jie Yan sehingga mereka semua tahu bahwa ada yang tidak beres dan mencoba menatap ke arah bawah. Mereka langsung paham bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan Jie Yan mengenai tempat tersebut yang terlihat dihancurkan oleh seseorang. Karena Jie Yan telah memiliki tingkat kultivasi tinggi, bergerak dari wilayah kediaman keluarga Tang sebelumnya pasti tidak akan lama mencapai sekte cahaya suci. Dalam waktu setengah jam, Jie Yan yang mengaktifkan mata raja pun menatap gerbang sekte yang sangat tinggi, mencapai 40 meter. Dahulu ketika pertama kali Jie Yan datang ke sekte cahaya suci, dirinya dibawa melalui gerbang lain yang lebih kecil, dan gerbang utama biasanya digunakan untuk acara khusus ketika banyak yang datang ke sekte cahaya suci. Sekte cahaya suci keliling oleh tembok yang sangat tinggi. Tembok tersebut belum lama dibuat,
dan itu dibangun ketika para naga telah muncul di benua Sein. Di salah satu menara pengawas gerbang utama Sekte Cahaya Suci, beberapa kultivator yang sedang berjaga mengerutkan kening ketika melihat awan hitam di kejauhan. Apakah hujan akan turun? Tidak, itu bukan awan hujan. Bunyikan lonceng peringatan bahwa musuh telah datang. Teriakan tersebut langsung didengar oleh beberapa kultivator dan salah satu dari mereka pun langsung datang ke sebuah lonceng emas raksasa lalu langsung menariknya dan mendorongnya ke depan. Dong, 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 dong. Para eselon atas Sekte Cahaya Suci yang mendengar suara lonceng itu pun langsung menatap ke arah gerbang utama Sekte Cahaya Suci. Mereka paham arti dari lonceng peringatan tersebut. Zep, zep, zep. Di depan gerbang yang masih terbuka, 3 sosok tetua pun muncul dengan wajah gelap. Tidak lama kemudian, banyak kultivator yang muncul di belakang ketiga tetua tersebut. Tetua keempat, beri perintah. Tetua kelima yang berada di sebelahnya berbicara sementara tetua keenam tetap memasang wajah dingin ketika melihat ke arah kejauhan. Siapkan panah Ki. Tutup gerbang utama dan aktifkan formasi. Semua pasukan bersiap ke posisi masing-masing. Teriak tetua keempat memberi perintah. Semua elit dan tetua biasa Sekte Cahaya Suci pun langsung bergerak ke posisi masing-masing. Untuk tetua keempat, kelima dan keenam, mereka terbang ke arah atas lalu mendatar tepat di atas tiang gerbang yang perlahan tertutup. Dung! Lingkaran formasi raksasa tercipta seketika dan itu langsung membentuk kubah raksasa transparan menyelimuti seluruh tembok yang melindungi wilayah utama Sekte Cahaya Suci. Di kejauhan, Jieyan yang menatap itu pun tidak mau membuang waktu. Ia langsung memasuki mode naga hitam kehancuran di saat formasi belum sepenuhnya tercipta untuk melindungi invasi dari musuh. Jieyan yang masuk ke bentuk naga hitam kehancuran pun langsung mengumpulkan kekuatan kehancuran dalam jumlah yang sangat besar di rahangnya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah selesai mengumpulkannya dalam waktu kurang dari 2 detik, ia pun langsung menelannya. Setelah itu, rahang Jieyan perlahan mengeluarkan percikan petir bersama dengan uap hitam dan ia pun membuka rahangnya lebar-lebar. Bola awal kehancuran. Raungan naga kehancuran. Duar. Episode sebelumnya. Reaksi semua pihak. Episode berikutnya. Teknik terlarang naga kayu. Duar. Ledakan besar meledak dari rahang Jieyan yang saat ini berada dalam bentuk naga hitam kehancuran. Serangan yang dilancarkan tampak melebar seperti sebuah gelombang kejut yang bercampur dengan petir hitam. Para tetua naga yang menatap itu juga langsung memasuki wujud sejati mereka masing-masing dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melancarkan serangan secara instan. Raungan naga. Duar. Ke-11 tetua naga juga langsung melancarkan serangan mereka mengikuti serangan Jieyan. Tetua keempat, kelima dan keenam yang berada di atas tiang gerbang utama Sekte Cahaya Suci pun berkeringat ketika menatap serangan yang melesat dari tempat yang sangat jauh ke arah gerbang. Salurkan ki kalian dalam jumlah yang besar ke formasi agar formasi lebih cepat terbentuk. Teriak tetua keempat dan merasa bahwa dirinya terlalu ceroboh karena tidak menyangka bahwa akan ada naga yang dapat melihat bahwa mereka baru saja mengaktifkan formasi untuk melindungi seluruh tembok. Para murid dan semua anggota Sekte Cahaya Suci yang berada di sekitar gerbang langsung menyalurkan ki dalam jumlah yang sangat besar ke dalam formasi yang membuat formasi lebih cepat tercipta. Untuk tetua keempat, kelima dan keenam,
ketiganya pun mengeluarkan senjata masing-masing lalu langsung mengayunkan senjata mereka sekuat tenaga ke arah serangan yang telah tiba. Seraing! 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 Tiga bilah yang sangat kuat bercampur dengan konsep yang dikuasai oleh tetua keempat, kelima dan keenam langsung bentrok dengan serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan dan tetua klan naga. Duar! Ledakan besar terjadi dalam sekejap. Tetapi untuk ketiganya tetua Sekte Cahaya Suci, wajah mereka berubah drastis karena serangan merekalah yang hancur. Serangan dari kelompok Jie Yan terus bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah gerbang utama Sekte Cahaya Suci. Semuanya bertahan. Ledakan besar akan terjadi. Teriak tetua keempat sekuat tenaga saat ia melapisi seluruh tubuhnya menggunakan ki dan konsep sama halnya untuk tetua kelima dan keenam. Duar! Formasi yang telah tercipta sepenuhnya pun bergetar keras. Retakan terjadi di mana-mana ketika serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan dan tetua klan naga menabrak formasi. Walaupun itu mengalami retakan, dengan pasokan banyak ki dari anggota Sekte Cahaya Suci, itu langsung diperbaiki dengan kecepatan yang sangat tinggi. Uhuk! Banyak dari anggota Sekte Cahaya Suci yang memuntahkan seteguk darah merah ketika tidak tahan untuk mempertahankan formasi. Meskipun banyak yang terluka, formasi tetap aman yang membuat tetua keempat, kelima dan keenam yang telah bertahan dari ledakan menghela nafas lega. Di pusat Sekte Cahaya Suci, Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci pun memasang wajah gelap ketika menatap ledakan besar yang terjadi. Jika saja para anggota klan naga menyerang dengan cara yang sama sebanyak 2 atau 3 kali lagi, bisa dipastikan bahwa formasi tidak akan bisa lagi bertahan. Pimpin semua pasukan. Bantuan dari organisasi Sein Langit akan tiba dalam waktu beberapa menit. Kita harus mengulur waktu. Jika kita langsung bentrok dengan klan naga, kerugian yang kita terima pasti tidak akan kecil. Ucap Master Sekte Cahaya Suci menatap ke arah Tetua Agung. Ya. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci pun langsung menghilang lalu muncul di tempat tertentu memimpin semua pasukan elit Sekte Cahaya Suci. Untuk Sumei, dia juga melakukan hal yang sama walaupun ia sudah membuat rencananya sendiri untuk membelot. Sedari awal, ia memang tidak peduli terhadap Sekte Cahaya Suci ataupun klan Su. Ini juga dikarenakan masa lalu yang tidak diketahui oleh siapapun bahkan untuk Master Sekte Cahaya Suci. Master Sekte Cahaya Suci memasang wajah yang sangat gelap saat ini. Ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya mendahului semua pasukan. Dalam waktu singkat, ia tiba di dekat gerbang dan mendarat tepat di tembok. Menatap ke arah kejauhan tempat para anggota klan naga mendekat, Master Sekte Cahaya Suci pun langsung memberi perintah, siapkan panah ki. Para anggota Sekte Cahaya Suci yang berada di tembok pun langsung menyiapkan panah ki. Ini adalah senjata yang dirancang oleh organisasi Sein Langit untuk melawan naga dalam wujud sejati mereka. Jie Yan yang sedang mendekat pun, menyipitkan matanya ketika ia melihat dengan mata dewa bahwa panah ki tersebut bisa dengan mudah melukai para naga yang memiliki kekuatan tingkat alam sage tahap kelima. Semuanya kembali ke wujud manusia. Bersiaplah terhadap serangan yang akan datang. Teriak Jie Yan saat tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Para tetua naga dan naga lainnya tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Semua naga langsung kembali ke wujud manusia dan di saat itu juga, Master Sekte Cahaya Suci memberi perintah untuk menyerang. Tembak. Saat perintah jatuh, ribuan anak panah yang cukup besar pun ditembakkan dari dinding pelindung Sekte Cahaya Suci.
Tetua naga kayu. Giliranmu. Teriak Jieyan sekuat tenaga. Tetua naga kayu yang telah mengetahui nasibnya pun langsung memancarkan aura berwarna hijau. Naga kayu adalah naga yang cukup istimewa di antara para naga. Ketika ia menggunakan kekuatannya, ki dan konsep tersebut langsung meresap ke dalam tanah lalu menyerap semua kekuatan dalam bumi. Ini adalah kekuatan alam dan para naga kayu menggunakannya untuk meningkatkan pertahanan ataupun serangan. Tetua naga kayu yang telah mengumpulkan kekuatan dengan sangat cepat, langsung membesar kembali. Saat ini, ia telah menyerap sangat banyak kekuatan dari alam. Jika ia tidak memasuki wujud naga, ia mungkin akan meledak. Tubuh kolosal yang sangat mengerikan mendadak muncul dibarengi oleh raungan yang memekikkan telinga. Bahkan untuk para tetua naga masih kagum ketika melihat tetua naga kayu dalam wujud kolosal yang hampir tidak bisa dikendalikan. Inilah kelemahan para naga kayu. Pengendalian mereka terhadap ki alam sangatlah rendah. Selain dari itu, tubuh mereka hampir tidak mampu mempertahankan pemikiran rasional. Tetua naga kayu terbang ke depan dan langsung menghalau semua anak panah menggunakan tubuhnya sendiri yang bisa dipastikan memiliki tinggi sekitar 200 meter dengan panjang sekitar 1 kilometer. Bom! 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 Apa itu? Master Sekte Cahaya Suci yang bahkan sudah melawan banyak naga, terkejut ketika melihat sosok kolosal yang menghalau semua panah ki dengan tubuh. Tetua naga kayu meraung sekali lagi ketika merasakan sakit di tubuhnya. Ketika dalam wujud tersebut, pergerakannya juga sangatlah lambat. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan wujud sebesar itu dalam waktu 1 menit. Oleh karena itu, ia pun menggunakan cara terakhir karena ini juga bisa dikatakan menyerang sekaligus menyelamatkan hidupnya yang tidak mampu menahan kelebihan ki dan konsep. Hutan duri. Jeres. Ki dan konsep yang sangat besar pun dilepaskan dari tubuh tetua naga kayu yang membuat tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang tinggi. Kayu-kayu yang memiliki duri berjumlah ribuan pun langsung meledak di sekitar penghalang lalu mencoba menerobos masuk ke dalam penghalang sekaligus menahan panah ki yang terus ditembakkan. Master Sekte Cahaya Suci yang menatap itu membelak kaget karena dapat merasakan jumlah ki dan konsep yang digunakan hanya dalam satu serangan. Mundur! Teriak Master Sekte Cahaya Suci saat ia terbang menjauh dari dinding tersebut. Bom! 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 Semua akar-akar tersebut langsung menyusup ke dalam formasi lalu menghancurkan semua alat yang digunakan untuk menembak anak panah. Arreggggh. Banyak dari anggota Sekte Cahaya Suci yang tidak sempat untuk kabur langsung terbunuh di tempat. Dong! 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 Kayu-kayu tersebut juga mencoba menerobos gerbang dan tembok tetapi tidak bisa sama sekali karena itu terbuat dari bahan yang sangat kuat walaupun memiliki kelemahan elemen tertentu. Beberapa dinding hampir ditembus oleh akar-akar duri dan gerbang utama memahami penyok dari serangan ruang lingkup luas tersebut. Tetua naga kayu yang sudah kembali ke wujud iblis pun terengah-engah. Apa yang ia lakukan adalah menggunakan teknik terlarang naga kayu. Merupakan keberuntungan bahwa ia hanya kehabisan ki, jika dia bukan tetua klan naga yang berpengalaman, bisa dipastikan bahwa tubuhnya akan rusak parah. Jieyan yang telah mendekat, menatap ke arah formasi yang kembali utuh walaupun pertahanannya tidak sekuat sebelumnya karena tidak lagi ditopang oleh para anggota Sekte Cahaya Suci. Di tangan kanan Jieyan, tombak pembunuh naga pun muncul dan ia langsung menghilang dalam sekejap. Teleportasi. Zep.
Jie Yan muncul tepat di depan formasi dengan posisi mengagungkan tombak pembunuh naga. Tombak itu juga telah dilapisi oleh 3 lingkaran formasi seperti cincin disertai oleh petir yang terus memercik setiap saat. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Duar. Episode sebelumnya. Tiba di gerbang Sekte Cahaya Suci. Episode berikutnya. Menghancurkan pertahanan formasi. Sekte Cahaya Suci. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Blar. Tombak pembunuh naga langsung menabrak penghalang formasi yang menghalangi siapa saja masuk ke Sekte Cahaya Suci. Percikan petir terlihat dengan jelas saat Jie Yan mendorong tombak pembunuh naga yang telah dilapisi oleh ki petir hitam serta formula formasi yang bertujuan untuk melemahkan formasi. Jika Jie Yan menggunakan cara biasa untuk membuka formasi, itu akan membutuhkan waktu juga karena ia harus menganalisis formasi tersebut menggunakan mata dewa. Bom, krak, 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 perang. Sebagian kecil formasi pun hancur yang membuat Jie Yan menyipitkan matanya. Ia sedikit kagum dengan formasi yang dimiliki oleh Sekte Cahaya Suci karena walaupun itu ditembus, hanya di tempat yang dihancurkan formasi akan hilang. Dengan kata lain, formasi itu masih memiliki kemungkinan untuk dipulihkan jika banyak ki dan kekuatan spiritual yang disalurkan ke inti formasi. Tep. Jie Yan mendatar tepat di depan gerbang Sekte Cahaya Suci. Untuk semua bawahannya, jika ingin masuk harus melalui lubang yang ia buat di formasi tersebut. Tombak pembunuh naga perlahan menyatu ke dalam tubuh Jie Yan. Hanya dengan cara ini ia bisa menggunakan mode naga hitam kehancuran untuk saat ini. Tubuhnya membesar dengan kecepatan tinggi. Bom! Bom! Dua lengan Jie Yan yang telah dalam mode naga hitam kehancuran pun langsung merobohkan kedua menara pengawas. Karena tinggi Jie Yan sedikit lebih tinggi dari gerbang, ia dapat melihat dengan jelas ke arah Sekte Cahaya Suci. Formasi ganda. Batin Jie Yan saat melihat penghalang tipis di atas gerbang. Itu juga mencoba menahan siapapun yang ingin menyusup ke dalam. Karena hancurnya dua menara pengawas, formasi kedua langsung melemah karena disitulah inti formasi tersebut. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan pun langsung mengayunkan cakarnya yang telah diselimuti oleh petir hitam. Cakar naga. Sraing. Blar. Penghalang kedua langsung robek seperti sebuah kertas dan serangan Jie Yan terus bergerak ke tempat yang jauh membentuk bilah yang dilancarkan melalui cakarnya. Master Sekte Cahaya Suci yang telah menjauh, menatap adegan tersebut dengan wajah muram karena tahu bahwa para naga akan masuk ke dalam. Tetapi ia masih bertanya-tanya saat ini siapa sebenarnya naga hitam tersebut yang memimpin serangan karena kultivasinya cukup lemah menurutnya. Serangan seperti ini tidak berarti bagiku. Ucap Master Sekte Cahaya Suci saat ia mengeluarkan pedangnya lalu menebasnya dari arah samping ke depan dengan gaya vertikal. Bilah cahaya. Sraing. Blar. Ledakan besar terjadi dalam sekejap saat semua bilah yang dilancarkan oleh Jie Yan hancur dan tebasan Master Sekte Cahaya Suci sama sekali tidak berhenti. Jie Yan yang menatap itu membuka rahangnya lebar-lebar mengumpulkan kekuatan dalam jumlah yang melampaui kekuatan yang bisa ditampung oleh tubuhnya. Dung! Lingkaran formasi tercipta di rahang Jie Yan saat kekuatan telah terkumpul dalam waktu singkat. Formasi segel pengekangan. Xia Yuer yang tahu harus berbuat apa, membuat formasi dan memadatkan kelautan yang dikumpulkan oleh Jie Yan. Jika ia tidak melakukan itu,
bisa dipastikan bahwa bola Qi yang dipadatkan perlu Jie Yan akan meledak di tempat. Bola awal kehancuran. Blar. Saat kekuatan yang terkumpul telah stabil, Jie Yan langsung menembakkannya ke arah serangan yang dilancarkan oleh Master Sekte Cahaya Suci. Duar. Kedua serangan meledak di tengah dan menciptakan gelombang kejut, menghempaskan semau yang ada. Bahkan untuk Master Sekte Cahaya Suci sekalipun terkejut karena daya serang tanpa menggunakan konsep tersebut dapat menyaingi kekuatan para kultivator puncak. Jie Yan perlahan menyusut dan berlindung dari gelombang kejut di balik gerbang utama Sekte Cahaya Suci. Semua tetua klan naga pun telah tiba di samping Jie Yan dan mereka semua tanpa terkecuali mengubah lengan mereka menjadi lengan naga. Menggunakan elemen masing-masing bercampur dengan konsep, ke-11 tetua klan naga pun menyerang secara bersamaan ke arah gerbang utama Sekte Cahaya Suci. Bam! Duar! Gerbang langsung hancur seketika dan terhempas ke tempat yang cukup jauh. Menatap itu, Jie Yan tersenyum kecil lalu perlahan berjalan ke arah depan diikuti oleh Gu Yin, Xiao Yu, Lan Qinzu, Dai Mubai dan 11 tetua klan naga. Di belakang mereka, semua pasukan klan naga juga ikut berjalan perlahan. Saat debu mereda, Master Sekte Cahaya Suci yang melayang tidak jauh dari permukaan tanah menatap ke arah Jie Yan dan pasukannya dengan wajah dingin. Tetapi, ketika menatap wajah Jie Yan, Master Sekte Cahaya Suci membeku di tempat karena ia sangat kenal dengan Jie Yan. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, tetapi saat ini ia yakin bahwa Jie Yan adalah seseorang yang memang ia kenal atau lebih tepatnya seseorang yang ia buru karena telah membunuh Su Xiao dan Su Yang. Jie Yan. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah pemimpin klan naga. Tampaknya klan naga sangat lemah sehingga seorang bocah yang belum tumbuh menjadi pemimpin klan naga. Ucap Master Sekte Cahaya Suci mengejek para tetua klan naga. Ia tentu mencoba menabur perselisihan antara mereka semua. Maaf membuatmu kecewa Master Sekte Cahaya Suci. Sedari awal, akulah Raja Naga dari klan naga. Seharusnya kau tidak mencoba melakukan sesuatu yang membuatku marah. Dan yang pertama adalah penghancuran keluarga Tang. Ucap Jie Yan saat ia berhenti di jarak hampir 30 meter dari posisi Master Sekte Cahaya Suci. Master Sekte Cahaya Suci membeku di tempat ketika mendengar bahwa Jie Yan sedari awal adalah Raja Naga. Ia langsung tahu siapa Jie Yan sebenarnya. Ia teringat tentang Jie Yan ketika berada di Sekte Cahaya Suci mampu mengalahkan banyak jenius muda hanya mengandalkan kekuatan tubuh. Ia tidak mengira bahwa itu dikarenakan fisik naga. Jika sedari awal ia tahu, ia tidak akan melakukan kesalahan. Ia bisa membuat persahabatan dengan klan naga ataupun menangkap Jie Yan untuk mengendalikan klan naga. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Saat ini Master Sekte Cahaya Suci hanya ingin memusnahkan klan naga bersama dengan Jie Yan. Tetua Naga Kayu, apakah kau sudah pulih? Tanya Jie Yan acuh tak acuh. Ya, Yang Mulia. Jawab Tetua Naga Kayu karena memang benar bahwa fisiknya sangat spesial, hanya dengan menyerap nutrisi di dalam tanah, ia langsung pulih dalam sekejap. Inilah alasan mengapa Tetua Naga Kayu menjadi nomor 3 di klan naga walaupun daya serangnya termasuk yang terlemah di antara para tetua klan naga. Tetua Naga Kayu, Bumi, Besi dan Emas, ini kesempatan kalian untuk menunjukkan kesetiaan terhadap klan naga dan penebusan kalian. Bunuh Master Sekte Cahaya Suci dengan tangan kalian sendiri. Perintah Jie Yan dingin. Keempat tetua naga yang mendengar itu,
tidak membuang waktu sama sekali dan langsung melesat ke arah Master Sekte Cahaya Suci. Master Sekte Cahaya Suci memasang wajah jelek karena 4 tetua klan naga menyerangnya bersamaan. Walaupun ia kuat, menghadapi keempatnya sekaligus akan membuatnya tewas jika bertarung selama seharian. Jangan kira bahwa kami akan berdiam diri. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci pun muncul di samping Master Sekte Cahaya Suci bersama dengan tetua pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga tetua tersebut memiliki kultivasi tingkat alam sage tahap ke-9 walaupun dikategorikan sebagai yang terlemah di tingkat kultivasi tersebut. Tetapi itu pasti bisa menahan beberapa tetua klan naga dalam waktu cukup lama. Pasukan di belakang eselon atas Master Sekte Cahaya Suci juga telah tiba. Mereka semua sangat kuat dan bersiap-siap untuk melawan para naga. Jumlah pasukan mereka tampak hampir 3 kali lebih banyak daripada klan naga. Menatap semua pasukan yang telah tiba, Jie Yan juga tidak tinggal diam dan memberi perintah kepada semua anggota klan naga, hancurkan Sekte Cahaya Suci. Episode sebelumnya, teknik terlarang naga kayu. Episode berikutnya, perang dimulai. Sekte Cahaya Suci. Bunuh semua naga-naga itu. Teriak Master Sekte Cahaya Suci sekuat tenaga. Teriakan para kultivator terdengar dengan jelas saat mereka semua menerjang ke arah para naga yang telah bergerak ke arah mereka. Untuk Master Sekte Cahaya Suci, ia langsung menghilang dan muncul di tempat tertentu tetapi ia langsung diikuti oleh 4 tetua klan naga. Sementara untuk 4 tetua klan naga lainnya langsung berdiri di hadapan tetua agung Sekte Cahaya Suci. Untuk tetua pertama, kedua dan ketiga, mereka berhadapan dengan 3 tetua naga lainnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Barisan para petinggi saja sudah membuat Master Sekte Cahaya Suci tahu bahwa jika ini pertarungan 1 lawan 1 antara kekuatan besar, maka Sekte Cahaya Suci pasti akan hancur dalam waktu singkat. Yang mulia, kemungkinan pasukan dari organisasi Sein Langit sudah berada di sini. Selain dari itu, aku mendapatkan informasi bahwa master bela diri yang bernama Bai Yuchen dari Kekaisaran Han membawa pasukan ke tempat ini juga. Selain dari itu, banyak master bela diri peringkat 40 ke bawah yang ikut berpartisipasi dan telah bercampur dengan para anggota Sekte Cahaya Suci. Anggota klan naga yang semula menjadi tetua langit di organisasi Sein Langit pun berbicara ketika ia berdiri di belakang Jie Yan. Oh, Bai Yuchen. Apakah kau memiliki keyakinan melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1? Tanya Jie Yan acuh tak acuh saat menatap perang yang telah terjadi. Ya yang mulia. Aku pasti akan mengalahkannya. Tetapi, aku mendengar bahwa master bela diri peringkat ke-21, Guan Yu dan peringkat ke-22 Changlan cari master bela diri juga datang ke tempat ini dan dipastikan bahwa keduanya akan tiba dalam waktu kurang dari 5 menit. Ucap anggota klan naga tersebut yang tidak lain adalah bawahan dari tetua naga bulan, Disu. Untuk naga bulan dan naga emas, mereka memiliki nama depan yang sama. Bahkan ada nama depan yang sama digunakan oleh 3 jenis naga di klan naga. Kaisar Tombak Guan Yu dan Changlan. Jie Yan menaikkan sudut bibirnya dan merasa sedikit kasihan terhadap organisasi Sein Langit karena tidak tahu bahwa ia memiliki hubungan dengan keduanya. Bawa sebagian pasukan dan tahan Bai Yuchen yang akan mendekat. Perintah Jie Yan kepada Disu. Baik yang mulia. Disu pun langsung bergerak lalu membawa sejumlah anggota klan naga ke tempat tertentu untuk menahan pasukan Bai Yuchen. Yiner, Qinzu, Xiao Yu,
Mubai. Pergilah dan bersenang-senanglah. Tetapi berhati-hatilah jika kalian bertemu dengan tetua sekte cahaya suci yang bisa menggunakan konsep. Ucap Jieyan. Bahkan jika itu tetua sekalipun, aku akan membereskannya. Lan Qingzu berkata dengan nada bangga lalu ia langsung melesat ke arah medan perang berada. Aku akan pergi. Gu Yin pun membuka gerbang Qi lalu memanggil Qin Tan. Ia pun langsung naik ke atas Qin Tan lalu burung Phoenix S tersebut langsung terbang ke arah medan perang juga. Xiao Yu juga langsung bergerak dan ia mengikuti Lan Qingzu karena sedikit khawatir terhadap adiknya yang keras kepala dan manja itu. Untuk Dai Mubai, ia pun membuka gerbang roh lalu Xie Xuyan keluar dari dalam gerbang. Tuan Putri. Xie Xuyan yang merasakan kehadiran Xia Yuer pun tidak peduli dengan panggilan Dai Mubai dan langsung muncul tepat di belakang Xia Yuer. Hal ini membuat Dai Mubai sedikit terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Xuyan, bantulah pria itu dalam perang ini. Putri ini baik-baik saja di sini. Xia Yuer memberi perintah layaknya seorang tuan putri. Baik Tuan Putri. Xie Xuyan tidak menolak perintah sama sekali dan langsung muncul tepat di belakang Dai Mubai. Ia pun menangkapnya dan menyeretnya ke medan perang. Jieyan terdiam karena tampaknya Xie Xuyan tidak terlalu peduli dengan seseorang yang membuat kontrak dengannya jika ada Xia Yuer. Zep. Di depan Jieyan, seseorang pun muncul. Ia memasang wajah gelap ketika menatap ke arah Jieyan. Jika tidak salah, kau adalah tetua keempat. Ucap Jieyan acuh tak acuh saat menatap beberapa kultivator yang berdiri di belakang tetua keempat. Para naga yang semula menatap itu mencoba untuk membantu tetapi tidak jadi karena Jieyan menggunakan pesan melalui teknik Raja Naga dan memerintahkan kepada mereka semua untuk tidak datang. Jieyan, tampaknya mereka ingin mengalahkan kita. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya berkata dengan nada bersemangat. Jieyan, aku tidak menyangka bahwa kekuatanmu akan mencapai titik ini. Tetapi karena identitasmu sebagai Raja Naga, itu tidak mengherankan sama sekali. Namun, kau akan mati hari ini. Klan Naga tidak mungkin mampu melawan Sekte Cahaya Suci yang dibantu oleh organisasi Sein Langit bersama dengan beberapa master bela diri peringkat tinggi. Ucap tetua keempat dingin saat ia memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Hanya para manusia lemah mencoba untuk melawan putri ini bersama dengan Jieyan. Kalian sungguh tidak tahu diri. Suara Xia Yuer yang terdengar imut pun terdengar saat ia langsung menciptakan formasi di kedua telapak tangannya. Ia menghilang dan muncul di depan 6 kultivator tingkat alam Sage tahap ke-7. Formasi alam, kelahiran hutan. Bush. Tumbuhan yang sangat banyak pun keluar dari dalam tanah dan langsung menyerang ke arah 6 kultivator yang cukup kuat. Tetapi Xia Yuer yakin bahwa ia mampu melawan mereka semua seorang diri karena mereka bukanlah pengguna konsep. Ketika tumbuhan muncul di banyak tempat, Jieyan dan tetua keempat langsung melompat ke samping. Pedang pun muncul di tangan kanan Jieyan karena ia ingin melawan tetua keempat seorang diri yang merupakan pengguna konsep. Bocah, aku akan menunjukkan perbedaan antara tingkat alam Sage tahap ke-7 dan ke-8. Ucap tetua keempat dengan nada dingin. Jieyan tidak membalas sama sekali. Walaupun tetua keempat adalah pengguna konsep, jadi apa? Ia tidak akan kalah karena ia telah memeriksa menggunakan mata dewa bahwa kekuatan tetua keempat sama sekali tolak selevel dengan Wang Long, pemuda dari alam abadi yang pernah ia kalahkan. Langkah cahaya.
Wush! Tetua keempat langsung bergerak ke menyerang menggunakan kecepatan yang sangat tinggi karena ia adalah kultivator yang menggunakan elemen cahaya. Matilah bocah! Teriak tetua keempat saat ia mengayunkan pedang cahaya yang tercipta di tangan kanannya. Hanya seperti ini. Tidak cukup cepat. Gumam Jieyan saat tubuhnya perlahan pudar. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung! Di belakang tetua keempat, pusaran berwarna ungu tercipta dalam sekejap mata dan Jieyan keluar dari dalamnya sambil mengayunkan pedang ke arah leher tetua keempat. Apa? Tetua keempat yang meraksasa kehadiran Jieyan di belakangnya pun buru-buru membalikkan tubuhnya lalu mengangkat pedang cahaya di tangannya. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Seraing. Perang. Jeres. Pedang cahaya milik tetua keempat langsung dibelah begitu saja dan Jieyan langsung melewati tetua keempat dalam sekejap serta mendaratkan tebasan. Tetua keempat yang masih bisa bereaksi mencoba menghindar tetapi tetap saja ia masih terkena tebasan. Lehernya terpotong sedikit dan keringat dingin bercucuran di dahinya karena ia merasa sangat dekat dengan kematian beberapa saat lalu. Tetua keempat yang masih merasakan bahaya pun langsung melompat menjauh. Ia memegang lehernya yang mengeluarkan darah lalu ia memanaskan kulitnya agar lukanya tertutup. Jieyan perlahan berbalik dan menatap ke arah tetua keempat dengan tatapan acuh tak acuh. Tampaknya melawanmu harus menggunakan metode lain. Aku ingat bahwa kau telah menghabisi Su Xiao dan Su Yang dengan tanganmu sendiri. Tetua keempat tahu bahwa Jieyan sudah terbiasa dengan serangan dengan kecepatan seperti itu sehingga ia harus menaikkan level kecepatannya. Mode cahaya. Dung! Seluruh tubuh tetua keempat tampak seperti menjadi cahaya itu sendiri. Menggunakan elemen cahaya, terus keempat merubah sel-selnya menjadi cahaya agar dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan yang bisa digunakan oleh tubuhnya walaupun teknik tersebut menghabiskan banyak ki dan konsep. Menatap itu, Jieyan langsung membuat kuda-kuda untuk menyerang. Ia sangat paham dengan tetua keempat yang tampak menjadi cahaya ketika ia memeriksanya dengan mata dewa. Episode sebelumnya. Menghancurkan pertahanan formasi. Episode berikutnya. Pengkhianatan dan kedatangan kelompok lain.